Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, sedalam-dalam rasa syukur dan setinggi-tinggi puji, mari selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satu diantaranya, siang ini kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki, melenggangkan tangan kita menuju tempat ini, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoinya. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita siang ini, khatib berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun yang akan menjadi topik khutbah kita siang ini ialah bahaya sombong. Jemaah Jumat rahimakumullah, sombong atau yang di dalam bahasa Arab sebut dengan istilah kibru atau takabur atau istikbar. Dia ada istilah dalam bahasa Arab untuk sombong itu, ada namanya kibru atau kibir, ada namanya takabur,
dan ada istikbar. Ketiga-tiga kata itu ada dalam Al-Quran. Artinya adalah merasa besar atau menempatkan diri sebagai sesuatu yang besar atau lebih. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah seseorang yang tampil gagah, bersih, memakai sesuatu yang indah, yang bagus-bagus, itu dikatakan sombong ya Rasul?" Karena kita kadang-kadang kan seperti itu, melihat orang yang tampil gagah, memakai sesuatu yang baru, yang indah, kita sebut sombong. Apa jawab Rasul waktu itu? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Lalu yang dikatakan sombong itu, kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ada dua tanda. Yang pertama disebut dengan istilah batrul haqq. Sombong itu adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima yang benar, yang baik, karena sudah merasa lebih benar dan lebih baik. Yang kedua, sombong itu ghamtun nas, merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak selevel dengannya, menganggap orang lain lebih rendah dan dialah yang paling baik dan paling mulia. Jemaah Jumat rahimakumullah, sifat sombong adalah suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Sampai-sampai dalam suatu hadis qudsi disebutkan bahwa sombong itu adalah selendang kebesaranku, kata Allah, dan siapa yang memakainya dalam artian bersikap sombong, maka berhadapanlah denganku. Ini ancaman Allah untuk orang yang sombong. Lalu jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita akan bahas 5 bahaya orang yang sombong. Yang pertama terdapat di dalam surah Luqman ayat yang ke-18, yang tadi sudah kita baca di awal khutbah kita, di mana Allah benci kepada orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak suka kulla muhtalim fakhur, setiap orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Allah benci kepada orang yang sombong. Sehebat apapun ia, sekuat apapun ia, kalau sombong Allah benci melihatnya. Fir'aun kuat, bala tentaranya kuat, kekuasaannya tidak terbatas, malah mengaku Tuhan, kekayaannya melimpah ruah, tapi ia sombong. Allah hancurkan. Kapan puncak kesombongan Fir'aun? Ketika Nabi Musa diutus untuk mendakwahkan dan mengingatkan Fir'aun, lalu Fir'aun menolak. Fir'aun tidak mau menerima dakwah. Fir'aun tidak mau menerima risalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Di situ puncak kesombongan Fir'aun. Artinya ketika seseorang diajak untuk kepada kebaikan, ditunjukkan kepadanya kebenaran, lalu ia tolak, maka di saat itu orang itu telah berada di puncak kesombongannya. Maka Allah hancurkan, Allah binasakan. Yang kedua, ini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 146. Allah akan menghina dan tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sombong. Ya,
Allah akan menghinakan dan tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sombong. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatiyal lazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan, kata Allah, orang-orang yang sombong itu dari kebenaran. Allah akan palingkan atau akan Allah tutup hati orang-orang yang sombong itu dari ayat-ayat Allah. Kalau sudah sombong, merasa paling kuat, merasa paling benar, maka hatinya akan berpaling dari kebenaran. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sesat dan menyesatkan. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah katakan di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat yang ke-33. Maaf, ayat yang ke-35. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin muhtalin jabbar. Allah akan tutup, ya, Allah akan menutup hati-hati orang yang di dalamnya ada sifat takabbur, ya, sifat takabbur. Mana orangnya disebut dengan mutakabbir. Di Asmaul Husna ada salah satu mutakabbir. Jika mutakabbir itu ada pada manusia, maka itu artinya sombong. Allah tutup, ya, Allah tutup hati orang yang sombong itu. Kenapa? Dia sudah merasa benar, dia sudah merasa paling hebat, maka Allah tutup. Kalau hati sudah tertutup, tidak ada lagi harapan memperoleh hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Untuk orang yang hatinya tertutup, azab yang sangat dahsyat. Kemudian yang keempat, orang yang sombong itu pengikut iblis. Kita tahu Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa dulu iblis beserta Nabi Adam tinggal di sorga. Lalu Allah perintahkan kepada penduduk sorga untuk sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini kata-kata istakbar. Iblis istakbar, enggan, tak mau, merasa hebat, merasa lebih mulia. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Lalu ia berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Tidak mau patuh, tidak mau sujud, karena merasa lebih hebat. Wa kana minal kafirin. Orang yang sombong, pengikut iblis, dan iblis itu engkar, tempatnya kekal di dalam neraka. Kemudian yang kelima, orang yang sombong, tempatnya nanti di neraka dan tidak akan masuk surga. Dalam hadis qudsi dikatakan, siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong, laukana misal zarrah la yadkhulul jannah. Walaupun sombong itu sebesar zarah, sebesar molekul, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Bahkan yang sudah berada dalam surga sombong, Allah usir keluar dari surga dan tidak boleh lagi kembali kepada surga. Iblis dulu kan dalam surga, sombong, diusir keluar dan tidak boleh lagi kembali ke surga.
Apalagi kita yang belum pernah masuk surga, sombong, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man fi qalbihi kibrun law kana mislu zarrah. Tidak masuk surga orang yang sombong. Yang sudah masuk surga saja diusir keluar kalau sombong. Di jemaah Jumat berdoa kita kepada Allah, jauh hendaknya kita dari sifat sombong. Kita yang diberi kelebihan oleh Allah jangan sampai tergelincir. Kadang-kadang kelebihan yang diberikan Allah kepada kita membuat kita sombong. Orang alim kadang-kadang merasa lebih mulia, merasa lebih hebat. Orang kaya merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, menganggap orang lain rendah. Ini yang dikatakan dengan ghamtun nas tadi. Kita tidak tahu siapa yang mulia di sisi Allah. Allah yang Maha tahu. Maka oleh sebab itu hati-hati. Jangan ada kesombongan. Bila ada kelebihan pada diri kita, kembalikan bahwa kelebihan itu adalah milik Allah. Kelebihan itu datang dari Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Insya Allah sifat takabur, sombong atau kibir itu akan jauh dari kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhrika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna bi an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanakallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.